Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim 5 yang beranggotakan saya Muhammad Fikri Ramadan dengan akhiran NIM 082. Lalu ada rekan saya Muhammad Zaki Algifari dengan NIM akhir 132. Saya Sail Muaraf Sanjani dengan NIM akhir 126. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil breakdown dari sebuah website yaitu GoPay Games. Merupakan salah satu website untuk melakukan top up di berbagai game online yang populer. Oke, langsung saja. Mengapa kami memilih website GoPay Games sebagai web yang akan kami breakdown? Karena dalam era digital ini tuh yang salah satu tren terbesarnya itu adalah game online. Nah, game online ini tuh memiliki satu fitur yaitu microtransaction untuk membeli item-item eksklusif yang terdapat dalam game dan membutuhkan mata uang nyata melalui microtransaction tersebut. Game-game yang sangat banyak digemari di zaman sekarang tuh salah satunya adalah Mobile Legends. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada physical data model. Di sini tuh terdapat 4 entitas utama. Yang pertama itu ada user, yang kedua itu ada product, yang ketiga itu ada payment method, dan yang terakhir itu ada transaction. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Said. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen data pengguna. Fitur ini bertanggung jawab untuk menyimpan informasi dasar pengguna yang melakukan transaksi. Setiap pengguna dipresentasikan oleh data yang terdiri atas ID unik pengguna, user ID atau nama pengguna username, dan ID zona wilayah zone ID. Dengan adanya informasi zona, sistem mampu melacak aktivitas pengguna berdasarkan lokasi geografis atau regional yang relevan dalam permainan. Lalu ada manajemen produk digital. Fitur ini menyimpan daftar produk digital yang tersedia untuk dibeli oleh pengguna seperti diamond atau paket langganan. Informasi yang disimpan dalam tabel produk meliputi produk ID, produk name, price, dan description. Fitur ini memungkinkan pengolah sistem untuk memperbarui, menambah, atau menghapus produk sesuai kebutuhan operasional. Izin saya Zaki akan melanjutkan physical data model. Di sini ada manajemen metode pembayaran. Jadi fitur ini tuh menyimpan informasi berbagai metode pembayaran digital yang dapat digunakan dalam transaksi seperti QRIS, GoPay, dan OVO. Nah, di setiap metode pembayaran ini itu memiliki atribut seperti payment method ID, method name, provider, dan juga description. Sistem ini juga dirancang secara fleksibel sehingga dapat diperluas untuk mendukung metode pembayaran baru tanpa mengganggu struktur database yang sudah ada. Dan lalu di sini juga ada pencatatan transaksi. Jadi fitur ini itu sangat penting sekali dalam mendukung proses dokumentasi dan audit internal. Jadi tabel transaksi ini menyimpan semua riwayat transaksi yang dilakukan oleh pengguna, termasuk juga identitas pengguna, produk yang dibeli, metode pembayaran, jumlah pembayaran, dan waktu transaksi. Data ini juga berguna untuk pelaporan keuangan dan pengelolaan pemasukan. Nah, lalu selain dari 4 fitur atau entitas yang ada di model data fisik itu, ada beberapa fitur tambahan seperti relasi data antar tabel. Nah, ini tuh digunakan untuk menjamin konsistensi dan integritas data. Nah, sistem ini tuh menghubungkan keempat tabel utama menggunakan foreign key. Misalnya transaction hanya dapat mencatat transaksi jika user ID
dan produk ID, lalu payment method ID itu sudah terdapat pada masing-masing tabel terkait. Nah, hal ini tuh mencegah terjadinya data yang tidak valid atau redundan. Lalu yang kedua itu ada laporan transaksi terintegrasi. Nah, melalui penggunaan operasi join pada query SQL, sistem ini tuh mampu menyajikan laporan transaksi secara menyeluruh dan terstruktur. Laporan ini tuh mencakup detail pengguna, produk, metode pembayaran, total pembayaran, dan waktu transaksi. Nah, fitur ini tuh sangat berguna sekali ketika proses pengambilan keputusan manajerial, untuk keputusan manajerial, evaluasi performa penjualan, dan analisis perilaku konsumen. Dan terakhir itu adalah untuk memudahkan analisis dan ekstensi sistem dengan struktur basis data yang relasional dan terstandarisasi ini, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menambahkan fitur-fitur tambahan seperti sistem reward loyalty, history top up, atau integrasi dalam API pembayaran eksternal. Data yang tersimpan juga sangat rapi. Itu tuh bisa memudahkan proses analisis lanjutan seperti perhitungan total penjualan, identifikasi produk terlaris, serta preferensi metode pembayaran pengguna. Lalu untuk codingan SQL-nya yang kami buat, ini tuh secara sederhana. Nah, dapat dilihat ini tuh merupakan SQL sederhana yang kami buat. Yang pertama itu ada kode untuk membuat tabel untuk user, produk, payment method, dan transaksi. Lalu yang kedua itu ada fungsi insert. Insert ini tuh digunakan untuk memasukkan data. Kami menggunakan beberapa data dummy. Untuk usernya itu terdapat 3, lalu untuk produknya itu ada 5, dan untuk payment methodnya itu ada 4. Nah, lalu untuk transaksi ini tuh untuk menyimpan produk apa saja yang dibeli dan tanggal transaksi itu terjadi. Lalu yang terakhir itu ada select. Nah, select ini tuh untuk menampilkan query yang akan disajikan pada tabel. Nah, tabel hasil query-nya itu dapat dilihat dalam bentuk seperti ini. Yang pertama itu ada username, zone ID, produk, nama produk, harga produk, lalu metode pembayarannya, providernya dari mana, dan yang terakhir itu ada tanggal transaksi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.